Oke, topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang alien implant. Jadi ini masih berkaitan dengan masalah alien abduction ya dalam studi ufologi. Bersama saya Nur Agustinus dari Beta UFO Indonesia. Nah, alien implant ini sebetulnya adalah satu hal yang sangat menarik karena alien implant ini bisa menjadi salah satu bukti ya, bukti adanya kasus-kasus penculikan oleh alien. Jadi fenomena alien abduction ini bukan sekedar apa ya, semacam halusinasi atau cuman mimpi ya atau cuman khayalan, tetapi ternyata ada bukti fisiknya juga. Nah, pengalaman alien abduction sudah saya kemukakan dalam video sebelumnya ya tentang penculikan oleh alien, ada yang dilakukan oleh makhluk ekstraterestrial dan juga ada yang dilakukan oleh yang bukan alien ya, artinya yang disebut dengan MILABS ya, atau military abduction. Nah, ini memang menjadi pertanyaan kalau kita bicara soal alien implant ini, apakah yang melakukannya adalah makhluk ekstraterestrial atau dari MILABS. Dalam kasus-kasus alien abduction ini memang terjadi suatu proses medis ya, semacam pemeriksaan medis. Biasanya ada alat-alat seperti ini dalam ilustrasi yang bisa dilihat, seperti jarum suntik ya yang masuk melalui hidung atau telinga. Dan orang yang mengalami penculikan oleh alien ini itu merasa tidak berdaya, tidak bisa bergerak, jadi lumpuh gitu. Tapi dirinya sadar dan biasanya juga makhluk-makhluk ini ada yang mengatakan jangan takut. Nah, di sini ada beberapa makhluk yang sering dilaporkan, ada yang pakai kerudung ya seperti yang digambar di bawah kiri bawah ini, ada juga yang tinggi ya dengan baju putih seperti baju dokter gitu. Nah, ini juga sering juga diinformasikan bahwa ada makhluk-makhluk yang sering disebut sebagai grace. Tapi yang sering juga terlihat adalah makhluk yang jenis insektoid ya atau serangga atau umumnya adalah tipe mantis. Nah, dalam kasus-kasus penculikan oleh alien ini itu umumnya disertai dengan adanya bekas luka atau scars. Berupa tanda-tanda pada tubuh dapat tetap permanen atau hanya bersifat sementara dan secara alami dalam jangka pendek sembuh atau hilang sama sekali. Dan pada kulit ditemukan tanda sebagai berikut. Jadi biasanya ada garis tipis, lurus, garis rambut, lurus dan panjangnya sekitar 2,5 sampai 7,5 cm. Ada juga dalam bentuk lingkaran atau cekungan seperti ditekan, sekitar kedalaman 1,5 sampai 3 mm dengan diameter sekitar 6 mm. Kemudian ini adalah contoh-contoh bekas luka yang cukup aneh ya. Beberapa gambar ini yang ada dalam situs-situs atau orang-orang yang difoto ada tanda-tanda setelah merasa dirinya mengalami alien abduction. Ini dalam Blue Planet Project itu ada sebuah gambar tentang area-area di mana saja itu yang biasanya dilakukan pemeriksaan oleh aliennya. Misalnya
di bagian perut ya. Di sini juga ada nanti bekas jarum suntik gitu ya, atau ada infeksi yang tidak bisa dijelaskan ya di daerah apa dekat organ reproduksi misalnya, atau scoop marks, jadi tanda cekungan gitu di daerah di sini di kulit, di paha, ya. Kemudian juga ada bekas jarum gitu di daerah mulut, di daerah belakang telinga gitu. Ini yang bagian belakangnya ya, ada juga ditemukan misalnya berbentuk ruam gitu ya, ras yang berbentuk segitiga ya. Ini beberapa contoh gambar-gambar atau foto yang berhubungan dengan alien abduction. Jadi, semisal misalnya Anda mengalami hal ini atau mungkin mendapat cerita orang mengalami alien abduction, mungkin bisa juga diperiksa apakah ada bekas-bekas seperti ini. Ini memang merupakan tanda yang tidak umum ya, tapi ini pernah dilaporkan juga. Jadi bentuk pin dots ya, titik-titik gitu ya, yang unik yang ada di tubuh. Biasanya berupa ada yang paling sederhana segitiga seperti yang sebelah kanan bawah, tapi ada juga bentuk yang pola-pola yang unik. Ini juga ada contoh ya, ada circle atau lingkaran yang menandakan mungkin bekas jarum ya. Ini ada kasus di mana dalam satu keluarga mengalami alien abduction. Ada Maria Molero ya, dan saudaranya Emma, dan saudara yang lain ya, Carlos dan George. Ini tanda-tanda ini muncul ya, dan hampir serupa. Ini bekas ruam ya, atau bruises ya, ras ya. Ruam paling banyak ditemukan di daerah toraks atas atau dada dan paha dan kaki. Jadi 3 lokasi itu banyak yang berbentuk geometris, segitiga atau lingkaran. Nah, ruam lainnya mirip dengan radang kronis dapat ditemukan pada area tubuh lainnya. Mirip seperti luka bakar ya, derajat tingkat pertama dan kedua pada beberapa kasus ada seperti tumor ya, tepat di bawah kulit, jadi semacam ada benjolan gitu. Lalu yang berbentuk scoop mark itu cekungan ya. Di sini contoh-contoh foto dari cekungan ya, bekas cekungan atau tanda cekungan. Ini terlihat ada scoop mark ya yang ditemukan pada pagi hari setelah ada kejadian abduction itu. Nah, mengenai implan, ini ada seorang dokter yang bernama Roger Lair, itu ahli bedah, banyak melakukan pembedahan dan kemudian mengambil implan ini. Nah, apa itu implan? Implan alien adalah benda asing yang diindikasikan telah dimasukkan kepada korban penculikan oleh alien. Nah, karena kita tahu bahwa ternyata yang melakukan penculikan itu tidak hanya alien, tapi juga ada dari pihak lain, yaitu manusia, tapi tidak jelas siapa, ya. Tapi lebih pada yang dilaporkan adalah seperti orang-orang berpakaian militer, sehingga kemudian disebut dengan MILABS atau military abduction. Nah, implan ini diduga digunakan oleh pelaku penculikan untuk pelacakan, penandaan, atau tujuan pengendalian pikiran. Nah, biasanya alien implant ini sulit untuk dideteksi atau dihilangkan. Namun, kalau kita lihat di gambar ini juga
kalau kita misalnya ada implan kemudian di ronsen gitu, maka objek implan ini akan kelihatan. Nah, Roger Lair sudah banyak melakukan pembedahan untuk mengambil implan ini, dan ini adalah bentuk-bentuk implan yang pernah diambil oleh Dr. Roger Lair. Bentuknya kadang-kadang berupa RFID chip ya, jadi ini yang ditemukan oleh Dr. Lair. Jadi, sehingga ini banyak mendukung pendapat ada kemungkinan besar memang kasus-kasus military abduction itu memang terjadi. Lebih dari 40 tahun banyak dilaporkan kasus alien abduction sering terungkap memang lewat hipnosis kan ya. Dan banyak yang menceritakan mengalami prosedur medis, berada di meja operasi, dimasuki jarum atau benda ke dalam tubuhnya atau dibedah dengan laser dan meninggalkan bekas luka. Nah, ternyata setelah di ronsen itu Dr. Lair ini menemukan ada banyak objek yang aneh yang berada di dalam tubuh korban. Dan ketika diangkat, ya ada benda-benda seperti ini. Ini yang kemudian disebut dengan alien implant. Jadi nampaknya ada beda ya, beda bentuk implant ya, antara yang diberikan oleh alien ya ekstraterestrial dengan yang pada kasus-kasus milaps ya. Misalnya seperti ditemukan benda aneh yang tertinggal di dalam tubuh korban alien abduction. Ini objeknya seperti ini, bola gini yang kecil. Ini contoh-contohnya juga yang sudah berhasil dikeluarkan. Nah, jika rekan-rekan ingin tahu lebih jauh tentang alien implant ini, saya menyarankan untuk membaca bukunya Dr. Roger Lair yang berjudul The Aliens and the Scalpel ya. Juga ada bukunya yang ditulis oleh Whitley Strieber ya yang berjudul Casebook Alien Implants. Ya, saya hanya menyampaikan garis besarnya saja karena fenomena ini sebetulnya banyak terjadi. Memang kalau di Indonesia tidak sampai dilakukan penelitian lebih jauh ya, atau belum ya. Tapi kalau di Amerika khususnya sudah banyak orang yang mengaku dan kemudian diketahui mengalami fenomena alien abduction dan kemudian ada sebagian besar juga sudah diketahui ada implant dan kemudian dikeluarkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.